Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Snowflake. Jadi di video kali ini khusus aku mau ngejelasin tentang attachment bond. Sebelumnya aku mau bilang makasih banget karena udah beli kartunya. Dan makanya ini aku mau ngejelasin apa sih sebenarnya attachment bond biar kamu lebih enak ngobrolnya, biar lebih ngerti gimana cara maininnya dan apa sih pengaruhnya gitu kan, perjalanannya dan segala macam. Jadi di sini aku mau jelasin itu semua. Oke. Nah, eh, jadi aku mau mulai dengan ini nih. Apa sih attachment itu? Nah, attachment adalah ikatan emosional yang terbentuk dari usia 10 sampai 20 bulan berdasarkan perilaku yang ditampilkan oleh figur pengasuh atau orang tua kita. Biasanya sih ibu ya, umumnya ibu gitu, di umur 1 sampai 2 tahun pertama. Ini sumbernya aku ngambil dari situs attachmentproject.com. Nah, jadi ternyata dalam proses pembentukannya kita mengobservasi dan meniru semua perilaku yang ditampilkan di depan kita. Waktu umur kita sekitaran 10 sampai 20 bulan dan prosesnya selesai saat umur kita menginjak 2 tahun. Oke, jadi selama proses 24 bulan itu kamu, aku, dan kita di sini kayak merhatiin banget apa yang dilakuin sama orang tua. Gimana cara dia ngedeketin emosionalnya ke kita ketika waktu bayi itu ya. Terus gimana cara figur pengasuh kita ke pasangannya, gimana pasangannya ke figur pengasuh kita, dan lingkaran itu tuh yang jadi bahan belajar pertama kita tentang attachment bond ini. Oke. Nah, jadi cara kita membangun ikatan emosional yang sudah terbentuk selama 2 tahun pertama akan menjadi dasar dari bagaimana kita membangun ikatan emosional tertentu dengan orang lain di usia selanjutnya. Ini kebayang nggak sih dari umur 20 bulan sampai maksimal di 2 tahun, itu tuh kita tuh belajar dinamika. Belajar dinamika attachment gitu kan. Belajar dinamika attachment di mana di sini ada figur pengasuh gitu ya. Figur pengasuh ke kita, figur pengasuh ke pasangan. Nah, gimana cara dia ngebangun ikatan emosionalnya? Gitu. Nah, kita nggak tahu pada saat itu benar atau salah. Kita nggak kenal yang mana yang bikin kita sakit hati atau yang bikin kita bahagia. Kita nggak tahu gitu loh. Yang ada kita cuman jadi kayak spon dan nyerap itu semua. Diobservasi lalu kita tiru. Tanpa ada filter apapun. Di usia 10 sampai 20 bulan dan selesai di usia 2 tahun. Gitu ya. Ini untuk sumber sama ya. Aku ngambilnya dari attachmentproject.com. Oke, kebayang nggak tuh? Jadi attachment ini gimana cara kita membangun ikatan emosional sama orang lain. Tapi attachment kita ini juga hasil ibaratnya copy paste gitu. Ibaratnya observasi sambil ngopi terus paste ngelakuin dari ini nih perilaku figur pengasuh kita. Termasuk perilaku pasangan dari figur pengasuh kita juga. Misalnya sama ayah. Atau misalnya diasuh sama paman sama bibi. Atau diasuh sama kakek sama nenek. Atau diasuh sama ibu aja. Atau diasuh sama papa aja gitu loh. Nah, itu tuh jadi modal dasar untuk kita bisa ngerti. Kita bisa ngerti bahwa oh seperti itu ya cara yang dalam tanda petik benar
untuk mengikat emosional sama orang lain. Itu kita di sini belum dapat informasi dari luar ya. Masih hanya sebatas ini nih, keluarga kecil dulu nih. Di keluarga kecil kita. Nanti baru masuk ke keluarga besar, kita juga ngelihat, observe, oh yang ini mah gini cara ngikat emosionalnya, oh yang ini mah gini. Tapi keluar itu pun nanti bakal dianggap asing. Jadi nggak kebayang gimana kalau interaksi dua-duanya ini nggak harmonis waktu kita bayi gitu ya, dan kita nggak ingat, terus kita niru ke nggak harmonisan itu sebagai sesuatu yang benar gitu, karena itu akan jadi dasar bagaimana kita membangun ikatan emosional tertentu dengan orang lain di usia selanjutnya. Nah, sebenarnya attachment itu ada berapa kategori sih, Snow? Oke. Nah, di sini attachment ini sebenarnya cuma ada dua ya. Ada yang secure attachment sama ada yang insecure attachment. Yang insecure attachment ini dibagi tiga. Ada yang anxious atau menghindar, avoidant, atau anxious ini khawatir. Sorry, aku salah ngejelasin. Anxious ini khawatir. Avoidant ini menghindar. Disorganized ini khawatir plus menghindar. Jadi disorganized. Oke, untuk penjelasannya kayak gimana nanti aku bakal jelasin di video selanjutnya. Biar kamu makin kebayang, aku bakal jelasin perjalanan seorang yang punya secure attachment tuh kayak gimana sih? Perjalanan yang punya anxious attachment tuh kayak gimana? Yang punya avoidant attachment tuh kayak gimana? Disorganized attachment tuh kayak gimana ya? Itu nanti bakal aku jelasin di video selanjutnya. Sekarang kita lanjut dulu untuk dasar pengetahuan kita. Nah, jadi sekali lagi ya, aku jelasin lengkap di video-video selanjutnya. Beresin dulu ini atau kalau mau penasaran pause dulu, lanjut juga nggak masalah. Emang ada landasan teorinya ya, Snow? Oke. Nah, jadi di sini aku melandaskan pada dua acuan teori. Ada dua attachment teori yang bakal aku pakai. Yang pertama adalah John Bowlby. John Bowlby ini bisa dibilang bapaknya attachment gitu. Karena aku nyari-nyari teorinya dan ini yang cocok sama konteks attachment yang aku maksud. Jadi pada dasarnya kebutuhan pertama dari seorang anak itu ingin selalu berada dalam ikatan emosional yang aman dengan figur pengasuhnya, terutama ibu. Oke? Anak pengen selalu ada. Makanya kadang kalau umur anak batita ya, terutama di bawah 3 tahun, itu masih sangat attached sama ibunya. Masih nggak mau ditinggalin sama ibunya. Bahkan ibunya cuman ke WC sekalipun nangis. Bahkan ketika dia kayak ditinggal masak sebentar atau ditinggal ngambil air minum aja bisa separah itu nangisnya. Kenapa? Karena memang ini pada dasarnya kebutuhan pertama loh. Kebutuhan pertama dari seorang anak itu pengen selalu berada dalam ikatan emosional yang aman. Dan dia ngerasa nggak aman ketika figur pengasuhnya pergi. Asuminya dia nggak aman. Dia nggak ngerasa aman. Nah, efek dari nggak ngerasa amannya itulah yang jadi rewel, yang jadi nangis, dan sebagainya. Kebayang ya sampai sini ya? Jadi, kalau nggak terpenuhi secara konstan dan konsisten dalam jangka pendek, maka anak akan memberikan tanda kalau dia nggak merasa aman. Misalnya nangis, teriak, dan ngelakuin apapun pokoknya buat manggil figur pengasuhnya, terutama ibu. Kayaknya ada kemarin aku nemu video yang unik sih. Jadi dia bikin kayak spanduk gitu yang fotoin ada gambar ibunya gitu. Nah,
tempelin aja di belakang meja makan gitu kan. Anaknya anteng sambil ngeliatin ibunya. Kenapa? Karena yang dilihat tuh sosok ibunya, dan meskipun itu bukan real ibunya, tapi ya itulah kebutuhan anaknya. Terus kalau itunya dihilangin, dianya juga jadi nyari-nyari, dianya jadi nangis gitu loh. Karena memang beginilah kondisinya. Terus ketika anak tidak merasakan ikatan emosional yang dianggap aman secara terus-menerus dalam jangka panjang, bisa mengalami masalah. Masalah emosional, masalah sosial, bahkan masalah kognitif. Jadi hanya karena waktu kecil ibunya di umur 1 sampai 2 tahun itu, terutama ya di masa pembentukan, ibunya tidak hadir terus-terusan, enggak enggak ngebantu anaknya buat menuhin kebutuhan emosionalnya, termasuk orang tuanya gitu ya. Figur orang tua lah kita anggap. Itu anaknya bakal bermasalah gitu. Dan mendevelop insecure attachment. Bahkan Roy Baumeister dan Mark Larry, psikolog dari Amerika, mengatakan kalau kebutuhan untuk terikat secara emosional dengan figur pengasuh itu sama pentingnya dengan kebutuhan dasar. Udah mah kebutuhan pertama, dan ini ditekankan lagi bahwa attachment adalah kebutuhan dasar. Oke. Nah, yang kedua aku mau ngambil dari ini, apa namanya? Dari Mary Ainsworth. Mary Ainsworth ini mengatakan bahwa seorang anak perlu menetapkan secure base. Oke, apa itu secure base? Tempat di mana dia bisa ngerasa aman dan nyaman dengan figur pengasuh sebelum mengeksplorasi di luar dirinya. Makanya kadang kalau anak-anak batita, terutama yang masih baru mau jalan atau yang baru banget lancar jalan, biasanya mereka lari langsung kayak loncat ke pelukan ibunya atau ke pelukan papanya kalau emang dekat sama papanya, gitu kan. Kalau emang dekat sama dua-duanya. Nah, itulah fungsinya secure base, karena dia bisa ngerasa aman, dia nggak ngerasa takut. Sekalipun dia jatuh, dia nggak ngerasa nggak apa-apa. Karena ada figur yang, wah ini sosok yang bikin bisa gua aman dan nyaman nih, gitu. Orang tua gue nih. Oke, gue mau jalan-jalan ke sini, gue mau jalan-jalan ke situ, gue mau kemana gitu. Makanya kadang ada anak yang kalau emang dari kecilnya dia udah secure, dia tuh kalau bahasa bahasa Sundanya mah calutak gitu ya, atau nggak, mungkin dianggap nggak sopan gitu. Karena saking dia ngerasa aman dan dia ngelihat figur orang tuanya atau figur mamanya atau figur papanya di situ. Nah, di sisi lain, ketika perasaan aman dan nyaman itu nggak terasa dalam rentang waktu tertentu, anak akan mengalami strange situation. Buat dia jadi situasi yang aneh. Kenapa? Karena biasanya gua ngelihat terus emak bapak gua gitu kan, ya seenggaknya emak gua ngerasa nyaman sama emak gua kalau misalnya gua lihat langsung gitu. Ini tiba-tiba nggak ada. Bentar, ini emak kemana ya? Ini emak kemana ya? Karena balik lagi, kita bakal selalu mencari tempat aman, mencari tempat nyaman, biar kita bisa ngerasa secure, biar kita bisa nggak rewel, biar kita nggak ngerasa nggak nyaman, biar kita nggak perlu merasa khawatir. Perasaan-perasaan nggak nyaman itu nggak mau kita rasain. Makanya kita bakal selalu dan akan terus selalu mencari tempat aman dan nyaman. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, pada akhirnya setiap anak pengen selalu berada dalam secure base-nya. Keinginan ini terus terbawa sekalipun usia terus bertambah. Dan mungkin bentuknya berbeda-beda seiring bertambahnya usia. Oke. Jadi sebenarnya apa kesimpulannya dong? Nah, jadi kesimpulannya adalah need to be attached atau kebutuhan untuk terikat secara aman dan nyaman secara emosional itu adalah kebutuhan pertama manusia. Kebutuhan pertama plus dasar. Jadi kita akan selalu ingin
terikat secara aman dan nyaman secara emosional sama seseorang atau sama orang-orang tertentu. Oke. Tapi ternyata cara kita ngebangun ikatan atau hubungan emosional dengan orang lain itu udah paten di umur 2 tahun. Caranya, proses kita mendekatkan diri secara emosional tuh udah terbentuk sampai umur 2 tahun aja, dan itu teh udah paten. Udah jadi fondasinya teh udah kuat gitu. Nah, artinya paten itu udah jadi perilaku otomatis yang dilakuin tanpa sadar ketika ingin, sedang, atau sudah membangun ikatan emosional dengan orang lain. Jadi seakan-akan kita sadarnya tuh ketika orangnya udah pergi, atau sadarnya ketika dianya stay, atau sadarnya ketika kita nggak nyaman deket sama orang, kita pengen menghindar terus, kita khawatir terus kalau deket sama orang, kita kadang ngerasa pengen deket tapi pengen pergi juga, atau dan segala macam. Itu tuh udah jadi perilaku otomatis yang kita sendiri bahkan nggak sadar kenapa gitu, karena udah paten di umur 2 tahun itu. Kebayang nggak? Nah, saat ini kita cuma bisa ngerasain dampaknya aja tanpa ngerti apa-apa. Setuju? Pertanyaannya, sampai kapan kamu cuma bisa ngerasain dampaknya aja tanpa ngerti dan bisa apa-apa? Selain nerimain, bahkan gak ada yang pengen kamu terima. Karena cara kamu ternyata bikin kamu makin gak nyaman buat dekat secara emosional sama orang lain. Oke, nah video kali ini aku pengen ngebangun awareness tentang pentingnya si attachment bond ini gitu ya. Dan selanjutnya aku bakal bahas video tentang perjalanan si orang yang bisa ngerasa secure itu kayak gimana sih gitu ya. Oke, di video selanjutnya ya, stay tune. Bye bye, see you di video selanjutnya guys.